kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Satu lagi warganya meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19. Masks are effective in preventing the spread of the coronavirus. Abbott's ID Now platform is extremely important in combating this coronavirus pandemic. It generates an accurate test result in a matter of minutes. 2020 mungkin suatu hal yang membingungkan, menakutkan sekaligus menyeramkan. Dan juga 2020 di mana awalnya coronavirus itu ada. Ini merupakan suatu hal yang berdampak besar bagi seluruh makhluk yang ada di bumi, khususnya pasien TBC. Menurut riset yang aku temukan di Google, bahwasannya diperkirakan bakalan ada 6,3 juta kasus dan 1,4 juta kematian pasien TBC panjang tahun 2020 sampai 2025. Perhitungan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stop TB Partnership yang bekerja sama dengan Imperial College, Avenir Health, dan Johns Hopkins University dan didukung oleh US Agency for International Development atau disingkat sebagai USAID. Itu artinya itu adalah suatu mimpi buruk bagi pasien TBC di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya sebagai orang yang pernah mengalami TBC pada waktu saya saat kecil, memang rasanya sudah lupa bahkan tidak ingat bagaimana rasanya. Tapi ketika ibuku menceritakan pengorbanannya untuk menghidupkan anaknya, itu hal yang sangat sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis. Saya orang tua yang anaknya pernah mengalami penyakit TB. Di umur 17 bulan, anak saya pernah mengalami sakit yang namanya flek di paru atau disebut dengan TB. Saya memberanikan diri ke dokter anak yang waktu itu memang susah untuk dijangkau, bukan dari segi keberaniannya aja. Dari sana saya juga memberanikan diri dari uang yang pas-pasan yang waktu itu tidak memadai untuk berobat. Dan ternyata anak saya terkena flek. Ngerasa campur aduk dari yang tadinya berharap anak saya bisa seperti yang lain, ternyata anak saya mempunyai penyakit seperti itu. Banyak tantangan yang harus saya hadapi. Dan obat paru itu yang mungkin sekarang dari puskesmas udah banyak ya, tapi waktu itu saya hanya mendapatkan dari dokter anak dan biayanya tidak sedikit. Harapan saya untuk ibu-ibu atau orang tua yang lain yang jika anaknya terkena flek atau TB, berjuanglah demi anakmu. Semoga anakmu membawa keberhasilan dan semoga kesehatan yang diharapkan cepat bisa membaik, pulih dengan baik dengan penanganan dokter dan dokter-dokter semoga lebih meluas. Terima kasih. Pikir itu adalah suatu hal yang pengorbanan orang lain kepada diri kita itu gak bisa dibayar. Dan itu artinya juga pengorbanan orang lain sangat penting bagi kehidupan kita. Memang kita tidak memiliki banyak uang, memang kita tidak memiliki banyak harta, dan juga kita tidak memiliki jabatan yang tinggi, tapi itu bukan suatu alasan yang membuat kita tidak peduli kepada orang lain. Enggaknya kita mematuhi perintah-perintah yang positif dari pemerintah, kita menjaga kesehatan, kita melakukan protokol kesehatan, juga itu suatu yang cukup baik untuk mencegah
virus ini. Banyak sekali pemerintah menyalurkan donasi gratis berupa kesehatan ataupun makanan, ya yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang serakah akan rezeki orang lain. Seperti halnya adalah korupsi. Biaya pengobatan gratis dihabiskan oleh tikus berdasi, atau kita disebut sebagai orang yang suka korupsi. Itu juga hal yang mempersulit semua ini, men. Semuanya akan terhambat, semuanya akan lambat, semuanya akan kita korupsi, ya kita bakalan mendapatkan suatu hal yang buruk kepada kita. Kita berbuat baik ke orang lain, ya orang lain bakalan berbuat baik kepada kita. Semuanya timbal balik apa yang kamu lakukan pasti bakalan kembali lagi ke kamu. Dan juga untuk kalian-kalian yang memiliki banyak harta, tidak salah juga untuk berdonasi kepada orang-orang yang kurang. Ya seenggaknya kita peduli dengan orang lain secara materi atau fisik. Itu bukan suatu hal yang salah, men. Dengan kita berbagi kepada orang lain, kita akan mempermudah diri kita sendiri. Maka dari itu, nggak salah kita untuk melakukan hal kepedulian kepada orang lain. Apalagi di masa-masa sebelum COVID, perekonomian Indonesia itu udah down. Ini di masa pandemi malah makin down. Ya maka dari itu, kritis akan perekonomian di Indonesia itu sangat buruk. Apalagi seorang pedagang kaki lima seperti ibuku, saudara-saudaraku, seperti saudara-saudara kalian, ya khususnya mereka-mereka yang bekerja di pasaran atau di lapangan. Makanya ayo untuk generasi muda, we can do that, we can solve the problem. Kita bisa melakukan hal tersebut jika kita terus berusaha dan kita bisa melakukannya bersama. Dan jangan lupa juga untuk peduli kepada sesama.